bosku, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau sharing-sharing mengenai copyright. Copyright ada dua jenis. Yang pertama copyright claim dan yang kedua copyright strike. Saya akan mulai dari copyright claim. Copyright claim biasanya bersifat otomatis. Di YouTube ada yang namanya Content ID. Content ID berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengelola konten dengan mudah di YouTube. Jadi, pihak perusahaan yang memiliki hak cipta terhadap musik, acara TV, film, video game, atau materi-materi lainnya yang memiliki hak cipta mendaftarkan diri ke YouTube untuk diberikan Content ID agar mereka lebih mudah mengidentifikasi dan mengelola konten mereka. Jadi, ketika kita menggunakan lagu atau potongan film atau potongan video yang memiliki hak cipta, YouTube akan langsung tahu dan memberitahukannya kepada pemilik hak cipta. Kak, dari mana YouTube tahu kita menggunakan konten yang berhak cipta? Ketika kita mengupload video ke YouTube, ada proses. Nah, pada saat proses tersebut, YouTube akan mengidentifikasi video yang kita upload apakah memiliki kesesuaian atau kesamaan atau kecocokan dengan video atau konten-konten yang berhak cipta. Nah, kira-kira seperti itu bosku, gambaran dan pemahamannya. Kak, apa yang terjadi ketika saya menggunakan konten yang berhak cipta? Kalian bisa lihat ke samping dan saya akan membacakannya buat kalian. Apakah saya berada dalam masalah? Mungkin tidak. Klaim Content ID biasanya dapat diartikan bahwa kami menemukan konten milik orang lain di channel YouTube Anda. Keputusan ada di tangan pemilik hak cipta. Apakah ia mengizinkan orang lain untuk menggunakan kembali materi asli miliknya? Pemilik hak cipta biasanya mengizinkan penggunaan konten dalam video YouTube. Sebagai gantinya, ia akan memasang iklan pada video tersebut. Iklan ini dapat diputar sebelum atau saat video diputar. Jika pemilik hak cipta tidak ingin materinya digunakan kembali oleh orang lain, ada beberapa tindakan yang dapat diambil. Yang pertama, memblokir video. Terkadang pemilik hak cipta dapat memblokir video Anda, sehingga orang tidak dapat menontonnya. Mereka dapat memutuskan untuk memblokir video Anda di seluruh dunia atau hanya di negara atau wilayah tertentu. Yang kedua, memblokir platform tertentu. Terkadang, pemilik hak cipta dapat membatasi penayangan konten mereka di aplikasi atau situs tertentu. Pembatasan ini tidak mengubah ketersediaan video Anda di youtube.com. Kita baca yang bagian bawah. Terkadang Anda tidak dapat memonetisasi video yang memiliki klaim Content ID. Sebaliknya, pemilik hak cipta dapat memilih untuk memonetisasi video Anda. Namun, dalam beberapa kasus lain, misalnya, jika ada yang mengklaim musik dalam video, Anda dapat berbagi pendapatan iklan dengan pemilik hak cipta musik tersebut. Berdasarkan bacaan yang tadi, yang saya pahami ada 4 kondisi yang akan terjadi sama kita ketika kita menggunakan Content ID atau konten berhak cipta. Kondisi yang pertama, ketika kita mengupload video, video yang kita upload bisa diblokir atau dihapus. Kondisi yang kedua, ketika kita mengupload video, video yang kita upload bisa ditayangkan tetapi tidak bisa dimonetisasi. Kondisi yang ketiga, video yang kita upload bisa ditayangkan, bisa dimonetisasi tetapi pendapatannya dibagi 2. Dan kondisi yang keempat, ketika kita mengupload video, video yang kita upload bisa ditayangkan, bisa dimonetisasi tetapi pendapatannya sama hak cipta. Nah, apa yang harus saya lakukan Kak ketika saya mendapatkan copyright claim? Kalian lihat ke samping dan saya akan membacakannya buat kalian. Apa yang dapat saya lakukan terkait klaim ini? Jika Anda menerima klaim Content ID, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan tergantung keadaan. Yang pertama, tidak melakukan apa-apa. Jika Anda setuju dengan klaim, cukup biarkan saja. Anda dapat mengubah keputusan ini kapan saja. Yang kedua, memangkas konten. Yang ketiga, menghapus musik. Yang keempat, menukar musik. Yang kelima, berbagi pendapatan. Yang keenam, menyengketakan klaim atau banding ya. Nah, itu yang bisa kalian lakukan ketika kalian mendapatkan copyright claim.
Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan bagi YouTuber pemula. Kak, aku udah 1000 subscriber, sudah 4000 jam tayang. Kenapa channelku belum dimonetisasi atau tidak bisa dimonetisasi? Salah satu penyebabnya ya ini. Mungkin kalian menggunakan konten yang berhak cipta atau konten ID. Video yang kalian upload bisa ditayangkan tetapi tidak bisa dimonetisasi. Jadi kalian harus periksa kembali konten-konten yang kalian upload sebelum-sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, copyright strike. Copyright strike adalah teguran hak cipta yang dilakukan secara manual oleh seseorang yang merasa dirugikan. Manual di sini maksudnya adalah jika kita mendapati seseorang menggunakan konten milik kita atau mengupload ulang konten milik kita, baik penuh maupun sebagian, kita dapat melaporkannya kepada YouTube. Jika YouTube menyetujui, konten tersebut akan dihapus dan pemilik channel yang mengupload konten kita akan kena teguran dari YouTube. Copyright ini tidak mengenal berapa panjang durasi yang diambil, mau 3 detik, mau 5 detik, mau 10 detik. Selama kita tidak menyetujui konten kita diambil dan kita merasa dirugikan akan hal tersebut, kita dapat melaporkannya kepada YouTube untuk dihapus. Kak, apa yang terjadi ketika saya mendapatkan teguran hak cipta atau copyright strike? Kalian bisa lihat ke samping dan saya akan membacakannya buat kalian. Hal yang terjadi saat Anda mendapatkan teguran hak cipta. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Jika Anda menerima teguran hak cipta, teguran tersebut bersifat sebagai peringatan. Jika Anda mendapatkan teguran hak cipta untuk pertama kalinya, Anda harus menyelesaikan kursus hak cipta. Kursus hak cipta membantu kreator memahami hak cipta dan cara penegakannya di YouTube. Teguran hak cipta dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk memonetisasi. Selain itu, jika live stream Anda dihapus karena melanggar hak cipta, akses Anda ke live streaming akan dibatasi selama 90 hari. Jika Anda menerima 3 teguran hak cipta, yang pertama, akun Anda bersama channel terkait dapat dihentikan. Yang kedua, semua video yang diupload ke akun Anda akan dihapus. Yang ketiga, Anda tidak dapat membuat channel baru. Nah, itu dia mengenai copyright strike. Copyright strike sangat berpengaruh bagi channel yang sudah dimonetisasi. Dan buat kalian YouTuber pemula yang sama seperti saya, kalau tujuan kalian untuk mencari duit di YouTube ini, buatlah konten originalmu. Gunakan musik dari YouTube untuk menghindari copyright claim. Oke, saya Megawati Sinaga mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton channel ini. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, please dong tolong di subscribe agar saya semangat buat kontennya. Oke bosku, thank you.